Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas rangkuman mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah. Babnya adalah bab yang pertama, kurikulum Merdeka Belajar. Bab yang pertama ini adalah mengenai demi keluarga, dibahas pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Yang bagian A, memahami isi teks deskripsi. Teks deskripsi memaparkan objek atau tempat secara terperinci, berisi pemaparan atau penggambaran yang detail sehingga seolah-olah pembaca dapat membayangkan objek atau tempat yang digambarkan dalam teks tersebut. Teks deskripsi mengandung unsur emosi, seolah-olah pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengar objek yang dipaparkan. Tujuannya adalah memerincikan dan menggambarkan objek dari sudut pandang penulis, agar pembaca ikut terlibat dalam peristiwa dan perasaan yang dialami penulis. Teks deskripsi juga menggunakan majas untuk menguatkan emosi penulis sehingga tersampaikan kepada pembaca. Ide pokok. Ide pokok adalah topik yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Dengan kata lain, ide pokok adalah intisari dari sebuah paragraf. Ide pokok diperkuat oleh ide pendukung. Artinya, ide pendukung memperkuat dan melengkapi ide pokok. Posisi kalimat yang menjadi ide pokok tersebut dapat di awal, di akhir, di awal dan di akhir, dan di tengah paragraf. Perhatikan tabel 1.1 nama paragraf berdasarkan letak ide pokok. Nama paragrafnya adalah deduktif ketika letak ide pokok dalam paragrafnya di awal. Kemudian nama paragrafnya adalah induktif apabila ide pokoknya terletak pada akhir paragraf. Nama paragrafnya adalah deduktif-induktif atau campuran apabila ide pokoknya terletak di awal dan di akhir paragraf. Serta ineratif jika ide pokoknya terletak di tengah paragraf. Memahami konjungsi dan teks deskripsi. Konjungsi atau kata hubung. Tugasnya adalah menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, juga paragraf dengan paragraf. Pada tabel 1.6 jenis kata hubung atau konjungsi. Jenisnya setara atau koordinatif. Fungsinya menghubungkan bagian kalimat setara tidak dapat diletakkan pada awal kalimat. Contohnya dan, atau, tetapi, sedangkan. Contoh kata kalimatnya adalah saya pergi dan ia datang. Jadi kata hubungnya tidak dapat diletakkan di awal kalimat. Jenisnya bertangkat atau subordinatif. Fungsinya menghubungkan bagian kalimat bertingkat. Dapat diletakkan pada awal kalimat. Contohnya kata hubungnya adalah sejak, jika, dengan, sehingga. Contoh kalimatnya adalah saya pergi ketika ia datang. Atau bisa juga ketika ia datang saya pergi apabila kata hubungnya diletakkan di awal kalimat. Jenis yang ketiga adalah berpasangan atau korelatif. Fungsinya menghubungkan bagian kalimat setara dengan berpasangan. Contohnya adalah tidak titik-titik tetapi. Bukan titik-titik melainkan. Contoh kalimatnya. Itu bukan pesawat melainkan burung. Jadi kata bukan dengan melainkan itu adalah kata hubung atau konjungsi. Memahami kohesi dan koherensi dalam teks deskripsi. Salah satu fungsi konjungsi adalah membuat paragraf memiliki kohesi dan koherensi.
Perhatikan paragraf yang baik itu bisa kohesi, bisa koherensi. Kohesi adalah mengandung satu gagasan utama, semua informasi mendukung gagasan utama, kalimat-kalimat berhubungan erat dengan gagasan utama, kalimat-kalimat merujuk pada kalimat pertama. Ciri-cirinya adalah ada pengulangan kata dari kalimat sebelumnya. Ada konjungsi antar kalimat, contohnya oleh karena itu. Ada kata ganti orang, dia, mereka, nya. Ada kata ganti tunjuk, ini, itu, yakni. Sedangkan koherensi, di mana ada kepaduan makna. Makna kalimat berikut berkaitan dengan makna kalimat berikutnya. Ciri-cirinya adalah ada pengulangan makna informasi pada kalimat berikutnya. Kalimat kedua dan kalimat selanjutnya selalu berkaitan. Ini adalah ciri dari kohesi dan koherensi. Perhatikan pada contoh untuk kohesi. Dendeng yang ada di piringku seperti kurang menarik. Padahal dendeng balado buatan ibu sangat lezat. Biasanya makananku selalu bertambah kalau ibu membuatkan lauk ini. Ciri dari kohesi ini adalah yang pertama ada konjungsi, yaitu kata padahal. Ini adalah kata hubung. Kemudian juga ada kata ganti tunjuk, yaitu ini. Kata ini menunjukkan kepada dendeng, membuat lauk ini. Ini adalah kata ganti tunjuk. Dan ciri yang ketiga itu ada pengulangan kata. Perhatikan kata dendeng diulangi 2 kali. Dendeng yang ada di piringku seperti kurang menarik, padahal dendeng balado buatan ibu sangat lezat. Perhatikan pada dendeng. Kemudian pada kata ibu juga terjadi pengulangan kata, di mana ibu itu diulang sebanyak 2 kali. Selanjutnya adalah koherensi. Ini contoh paragrafnya. Garis keturunan dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi inti dari sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau ini adalah parwik, yang secara harfiah artinya perut. Maksudnya, rahim ibulah yang menghubungkan mereka dalam pertalian saudara. Perhatikan pada kata parwik, kata perut, dan kata rahim ibu itu terjadi pengulangan makna. Karena maknanya sama. Parwik itu artinya perut, perut itu artinya maksudnya adalah rahim ibu. Jadi maknanya adalah sama meskipun kata-katanya adalah berbeda. Selanjutnya memahami deskripsi visual dalam infografik. Infografik adalah informasi yang disampaikan dalam bentuk grafik. Dengan demikian, pendeskripsian suatu gagasan dapat disampaikan dalam bentuk yang lebih ringkas dan menarik. Ini adalah contoh dari infografik, contoh tipe keluarga. Infografiknya adalah informasi yang disampaikan dalam bentuk grafik. Penyajian informasi dalam bentuk gambar, bukan dalam bentuk teks. Maka perhatikan ini semuanya adalah dalam bentuk gambar. Jadi ini termasuk ke dalam infografik. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran bahasa Indonesia untuk rangkumannya bab yang pertama. Semoga video ini bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.